Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, melanjuti daripada kitab Durusur Ramadaniyah sampai daripada ma warada min tahdhiris lisaim, apa yang telah datang daripada hal-hal yang dijaga atau dari orang yang berpuasa, yang datang dari hal-hal yang harus dijaga lisaim bagi orang yang berpuasa. Taqaddama min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahad falyaqul inni shaim. Jadi sekarang membahas tentang hal-hal yang harus dijaga. Ketika kita berpuasa, ada hal-hal yang harus dijaga. Ada hal-hal yang harus, walaupun ini sebenarnya di luar puasa pun dijaga, tapi ketika kita berpuasa lebih harus kita menjaganya karena takut menggugurkan pahala puasa kita. Takut menggugurkan pahala puasa kita. Kita jaga kesempurnaan puasa kita dengan menjaga hal-hal yang ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah kemarin, idza kana yaum shaum ahadikum, apabila hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarfus, jangan sampai dia rafas, wala yaskhab, jangan sakhab. Apa itu rafas? Kalam fahish. Dibilang ar-rafas huwal kalam fahish, bicara jorok, bicara kotor. Dia puasa tapi dia bicara kotor. Wala yaskhab, yaskhab itu mengangkat suara, mengangkat suara khisam, ketika bergaduh, berkelahi. Ketika berkelahi dia mengangkat suaranya, teriak, maki, mencaci, mencela. Nah itu yaskhab. Fa in sabahu ahad, kalau ada yang mencaci dia atau ada yang memancing emosi dia, falyagul inni shaim, bilang saya dalam keadaan berpuasa. Kita sudah jelaskan kemarin. Pertama kita bilang dalam diri kita, jangan balas cacian karena kita dalam keadaan berpuasa. Dia tetap mencaci kita, kita sudah tidak mampu, maksudnya sudah tidak tahan lagi, dia sudah terlalu banyak mencaci kita. Bilang sama dia, saya dalam keadaan berpuasa, inni shaim, agar dia tahu mengganggu orang yang dalam keadaan ibadah dosanya berlipat ganda, lebih besar. Kemudian falyagul imma bilisanihi au biqalbihi, dibilang di sini, maka katakanlah dengan lisan atau dengan hatinya, hatta yakufa khasmi, agar musuhnya itu menjauh, yakufa, menjauh darinya. Daripada yang harus dijaga juga ketika kita berpuasa, wa anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, qaula zur, perkataan bohong, wal amalu bih, dan beramal atau melakukan perkara yang bohong, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh an yada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Wal makna, artinya anna shaim, bahwasanya orang yang berpuasa, in lam yatruk kadib, apabila dia tidak meninggalkan kebohongan, wal mail anil haq, mail anil haq sama, bengkok dari kebenaran atau bohong.
Lam yubalillahu ta'ala bisaumihi. Allah tidak peduli dengan puasanya. Lam yubalillah, Allah tidak peduli bisaumihi, dengan puasanya. Wala yanzur ilaih, Allah tidak memandang kepada puasanya. Li'annahu tarakal mubah, karena dia telah meninggalkan yang mubah. Makan minum, al-akal wasyarab, makan yang meninggalkan mubah, makan dan minum mubah, dia tinggalkan. Wartakabal haram, dan dia meninggalkan yang haram, yaitu al-amal bigauli zur, melakukan dengan perkataan bohong. Huwa ala halihi hadza asbahu bil jasad al khali minar ruh. Kata beliau, orang yang seperti ini, ala halihi hadza, atas keadaan seperti ini, asbaha, lebih menyerupai jasad al-khali, yang kosong daripada ruh. Wagasdul maula min abdihi, wagasadal maula min abdihi bisiyami an yatahassal ala taqwa kama qala Allah la'allakum tattaqun. Wagasadal maula, dan maksud Allah, dan maksud Allah min abdihi, dari hambanya, maksud Allah dari hambanya, bisiyamihi, dengan puasanya, an yatahassal, agar dia mendapatkan ala taqwa, atas ketakwaan, kama qala Allah taala la'allakum tattaqun. Jadi Rasulullah bilang, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau perlakuan bohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Kata muallif, orang yang seperti ini, yang meninggalkan makanan dan minuman tapi melakukan kebohongan, berbicara bohong, itu dia sudah meninggalkan yang mubah. Tinggalkan makan dan minum, hukumnya apa? Mubah. Dia tinggalkan yang mubah. Tapi yang haram dia tidak tinggalkan. Jadi orang yang puasa tapi dia bohong, sama seperti itu. Yang mubah dia tinggalkan, makan minum dia tinggalkan, mubah. Tapi yang haram dia tinggalkan. Padahal dengan puasa ini, yang Allah maksudkan daripada puasa, yang Allah inginkan daripada puasa, agar kita bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi maksud dari puasa bukan makan dan minum. Maksud dari bukan meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Maksud dari puasa itu agar kita bertakwa. Kita meninggalkan makan karena siapa? Karena Allah. Meninggalkan minum karena siapa? Karena Allah. Begitu juga meninggalkan bohong karena siapa? Karena Allah. Itu maksud daripada puasa, agar kita menjalankan perintahnya Allah. Bukan gerakan, bukan lapar. Bukan maksud dari puasa lapar. Lapar itu sebuah perintahnya Allah, tapi maksudnya menjalankan perintah. Makanya dia bilang makan apa? Di sini dibilang barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, tidak ada, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Dia tidak melakukan perintahnya Allah. Jadi maksud dari puasa itu, begitu juga yang lain, ibadah yang lain. Maksud daripada ibadah yang lain menjalankan perintah. Makanya ada waktu diharamkan kita sholat. Kenapa kita diharamkan sholat? Bukankah sholat itu ibadah? Iya, tapi agar kita tahu bahwasanya maksud daripada sholat itu bukan gerakan, tapi maksud daripada sholat itu perintahnya, menjalankan perintahnya Allah. Allah suruh kita gerakan, ruku, i'tidal, sujud, itu perintahnya Allah. Makanya ada waktu kita dilarang sama Allah untuk melakukan gerakan seperti itu, dilarang untuk sholat. Tidak boleh kita sholat. Ya, saya tetap mau sholat. Kenapa saya mau ibadah kok larang? Bukan masalah ibadah dilarang, perintahnya Allah untuk tidak boleh ibadah di waktu itu. Kalau maksud daripada puasa itu lapar, kenapa Rasulullah menganjurkan sama kita untuk takjilul fitr?
Takjilul fitr itu apa? Bersegera berbuka puasa setelah azan ya, setelah yakin. Setelah kita yakin puasa maghrib sudah masuk, kita disuruh, diperintahkan sama Rasulullah untuk bersegera buka puasa. Kalau seandainya maksud daripada puasa itu lapar, haus, kenapa Rasulullah suruh cepat-cepat kita untuk buka puasa? Bukannya lebih lambat lebih bagus, biar dia lebih lapar, ya kan? Lebih lambat lebih lapar. Tapi tidak, Rasulullah bilang buka, agar kita tahu. Ketika Rasulullah bilang buka, kita buka. Rasulullah bilang imsak, Rasulullah bilang jangan makan, jangan makan. Itu daripada maksud daripada ibadah. Jadi kita disuruh tahan lapar. Karena apa? Karena perintah. Ketika waktu maghrib, Rasulullah bilang makan. Allah bilang makan. Cepat-cepat kalian makan. Oh, saya tidak mau. Saya mau nanti makan sambung puasa saya sampai jam 10 malam. Nanti melanggar sunnah. Justru kau buka cepat, kau buka puasa setelah maghrib langsung, itu lebih baik daripada kau tunda-tunda sampai akhir. Karena maksudnya bukan agar kau jadi lapar, maksudnya daripada puasa agar kau menjalankan perintahnya Allah. Allah suruh kau tidak makan, tidak makan. Allah suruh kau tidak minum, tidak minum. Allah suruh kau makan, makan. Allah suruh kau minum, minum. Itu daripada maksud daripada ibadah. Makanya di waktu hari raya Idul Fitri, saya mau puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri pun saya mau puasa juga. Haram. Kenapa? Allah suruh makan. Di hari raya Idul Fitri Allah suruh kita makan. Tidak boleh puasa. Kalau kita puasa hukumnya haram. Melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dia tinggalkan makan minum, tapi bohong dia tidak tinggalkan. Apa gunanya puasanya? Dia cuma dapat lapar, dapat haus, tapi dia tidak dapat menjalankan perintahnya Allah. Kalau seandainya dia mau menjalankan perintah, dia tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan bohong. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang tidak meninggalkan bicara bohong, Allah tidak butuh, karena dia tidak menjalankan perintah. Maksud daripada ibadah, kata mu'alif, maksud daripada ibadah agar kita dapat ketakwaan. Apa takwaan itu? Menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksud. Makanya daripada inti daripada semua ibadah, kita menjalankan perintah. Bukan gerakan sholat, bukan gerakan meninggalkan makanan, bukan gerakan pergi haji. Itu semua perintahnya Allah. Kalau Allah tidak perintahkan, kita tidak ke Mekah. Kalau Allah tidak perintahkan, kita tidak gerakan tidak sholat. Kalau Allah tidak perintahkan, kita tidak akan menahan lapar dan haus. Tapi semua itu kita jalankan karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah bilang kita makan, kita makan. Kapan Allah bilang kita jangan makan, kita jangan makan. Itulah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang seperti ini, dia tetap bohong, sama saja perintahnya Allah yang dia langgar. Jadi itu maksud dari tujuan daripada puasa. Kemudian dibilang, jadi itu daripada beberapa hal yang harus kita jaga di dalam berpuasa. Bohong. Tadi yang pertama, jangan mencela, latih. Jadi puasa semua. Puasa lisan kita dari perkataan yang jorok. Puasa telinga kita, puasa hati kita, puasa anggota tubuh kita. Jadi puasa dalam keadaan artian puasa semuanya, anggota badan kita latih untuk berpuasa. Jangan kita cuma latih untuk tinggalkan makan, tinggalkan minum. Tinggalkan makan, tinggalkan minum gampang. Tapi yang susah di dalam berpuasa, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang susah. Yang kita latih diri kita agar kita bisa sempurna. Kita latih diri kita agar kita bisa sempurna di dalam menjalankan perintahnya Allah, agar kita bisa sempurna di dalam meninggalkan larangannya Allah, sedikit demi sedikit. Sampai kita meninggal, tidaklah kita meninggal kecuali kita sudah sempurna menjalankan perintah, semua sempurna di dalam meninggalkan larangan. Jadi ini cuma beberapa.
cuma 2 perkara yang beliau tulis, yang beliau taruh di dalam kitab sini agar kita jaga, dan berapa banyak yang lain, khususnya yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Dibilang Imam Syafi'i di sini, mazhab Imam Syafi'i membatalkan puasa artinya membatalkan pahala puasa. Bahkan sebagian mazhab tidak, puasanya batal. Kalau dia bohong, puasanya batal, dia wajib qadha nanti. Karena apa? Rasulullah bilang membatalkan puasa. Tapi sebagian ulama mentakwilkan arti membatalkan puasa di situ membatalkan pahala puasa. Kizib, bohong, adu domba, sumpah yang bohong, itu membatalkan pahala puasa kita. Jadi kita jaga kesempurnaan, kita jaga kesempurnaan puasa kita agar pahala yang Allah janjikan bagi orang puasa berhak kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Orang yang puasa saja, zahirnya puasa, tapi dia pembohong, puasa tapi sedikit-sedikit sumpah palsu, puasa tapi selalu mencela, itu zahirnya puasa. Tapi kata Rasulullah, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal, berapa banyak orang yang buat puasa, tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Pahalanya tidak ada dia dapat. Lapar haus yang dia dapat, capek yang dia dapat. Satu hari lah menahan lapar, satu hari menahan haus, tapi dia tidak dapat. Makanya latih. Oh, saya susah, sudah terlanjur, sudah selalu sering saya berbohong, sudah terlalu kebiasaan. Latih. Mau ente biarkan diri ente terbiasa berbohong sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai kapan ente mau latih diri ente selalu, saya sudah terbiasa gibah, sudah susah meninggalkan gibah. Latih, usaha, jihad. Itu jihadnya kita. Lawan syaitan jihad, lawan hawa nafsu jihad. Usaha, usaha. Jangan oh sudah saya sudah terbiasa. Kalau kau sudah terbiasa, sudah biarkan saja mendarah daging gibah di dalam diri kita sampai kita meninggal. Tidak. Usaha untuk meninggalkan sedikit demi sedikit. Sambil usaha, sambil berdoa. Ya Allah, saya sudah usaha 1 hari untuk meninggalkan ghibah. Saya mohon ya Allah, Engkau bantu saya. Mohon sama Allah agar usaha kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tujuan hidup. Tujuan hidup mengumpulkan sifat-sifat yang baik, menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Tujuan hidup seperti itu. Kita lihat, oh saya masih kurang dalam hal ini, masih ada salahku dalam hal ini. Usaha untuk kita tinggalkan, cari cara untuk meninggalkan sifat yang baik, yang buruk tadi. Oh saya di dalam diriku ini masih belum ada sifat baik ini. Usaha agar kita bisa dapatkan sifat baik tadi. Cari cara bagaimana kita bisa dapatkan sifat baik itu, sehingga tidak ada di dalam diri kita kecuali kebaikan, dan semua keburukan sudah terhindar dari dalam diri kita. Meninggal dalam keadaan seperti itu meninggal dalam keadaan sempurna. Bukan cuma hidup lurus saja. Saya sudah terbiasa ghibah, biarkan saja. Sudah terbiasa, sudah susah. Sampai kapan? Mau meninggal dalam keadaan terbiasa dalam keadaan ghibah, meninggal dalam keadaan terbiasa dalam keadaan bohong. Apa gunanya hidup? Gunanya hidup cuma makan minum. Ini mirip sama orang-orang, mirip sama hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mereka yang tujuan dalam hidup, kepentingan dalam hidup makan, minum, kelezatan. Allah bilang mereka itu kal an'am, seperti hewan. Bal hum adall, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan. Kenapa? Hewan Allah tidak kasih akal. Manusia Allah kasih akal, tapi tujuan hidupnya cuma makan, minum, cari kelezatan. Cari kelezatan, makan, minum, itu tujuannya. Hewan juga seperti itu. Hewan tujuannya makan, minum, cari kelezatan. Makanya Allah bilang mereka itu, orang yang seperti itu seperti hewan. Bahkan mereka lebih hina daripada hewan. Karena Allah kasih akal, tidak mau berpikir. Allah kasih akal, tidak mau mereka menjadi yang lebih sempurna.
menjadi yang lebih baik seperti setiap harinya. Jadi itu yang harus kita latih di dalam bulan Ramadan. Jadi kita di dalam bulan Ramadan berada di dalam pesantren, 2 kali pesantren kita. Kita sekarang di dalam pesantren, di bulan Ramadan dalam pesantren lagi. Pesantren melatih diri kita. Lihat diri kita, oh banyak sifat ini saya belum ada. Saya masih belum sabar. Orang pancing sedikit saya sudah marah. Nah, latih. Mumpung kita masih di pesantren, masih dalam tahap pelajar, dalam tahap melatih diri, latih sekarang. Kalau sudah di luar, mau latih sama siapa? Kalau di sini masih dilatih, masih dinasehatin. Kalau di luar kita masih punya sifat buruk, sudah susah. Jadi mumpung kita masih di sini, kita latih, kita perbaiki diri kita sempurnakan diri kita sebanyak mungkin, sebisa mungkin, agar kita keluar ke masyarakat nanti diri kita sudah sempurna. Akhlak yang baik sudah banyak di dalam diri kita. Sifat-sifat yang buruk sudah jauh dari dalam diri kita. Itu yang kita usahakan. Jadi ini hal-hal yang harus kita jauhi ketika kita berpuasa, agar puasa kita menjadi lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab setelahnya, fadlu man fattara shaim. Keutamaan orang yang memberikan pahala, memberikan buka orang puasa. Keutamaan orang yang memberi buka orang yang berpuasa. An Zaid bin Khalid, hadis diriwayatkan Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu marfu'an, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Man fattara sha'iman, barang siapa fattara sha'im, memberi buka orang yang buka puasa, memberi itu biasa di Indonesia disebut takjil. Takjil itu dari tadi disunahkan takjilul fitr. Itu namanya takjil jadi sekarang. Jadi barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajri, dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. La min ghaira annahu la yanqus min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dia kasih satu orang makanan buat buka puasa. Ini makanan buat kau. Berarti dia seakan-akan berpuasa dua kali. Dapat pahala puasanya ini, dia dapat pahala puasanya dirinya sendiri, tanpa mengurangi pahalanya dia. Tanpa mengurangi pahalanya dia. 10 orang, 10 yang dia kasih. 10 berarti dia seperti 11 kali puasa. 20 orang berarti dia seperti 21 kali puasa. Satu dirinya 20 pahala yang dia dapat. Jadi itu kemuliaan. 10 orang semakin banyak juga pahala yang kita kumpul. Ketika Rasulullah bercerita tentang hadis ini, sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kita juga kepengen biar dapat pahala banyak puasa, tapi kami tidak punya uang, kata sahabat, tidak punya harta, tidak punya makanan. Kata Rasulullah, Allah kasih pahala seperti ini walaupun 1 teguk susu, 1 biji kurma, 1 teguk air, Allah kasih pahala. Kau cuma punya 1 kurma, kita punya 3 kurma, nih kasih 1 teman, kita sudah dapat pahalanya dia. Tanpa mengurangi pahalanya dia, kita dapat juga pahala seperti dia. Kita kasih. Apalagi kalau kita kasih sama orang yang puasanya sempurna. Oh, ini orang puasa dia jaga ghibah, puasanya sempurna, kita kasih. Kita dapat pahala sempurna. Karena dia kita kasih, kita dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Jadi kasih orang-orang soleh ini pahala berbuka puasa, kita dapat pahala seperti dia berpuasa. Puasa kita sama puasa dia beda. Puasa dia jauh, dia jaga hatinya, dia jaga baik-baik. Kalau kita kasih dia makanan buat berbuka puasa, kita dapat pahala seperti dia. Dan ini kemuliaan yang besar yang Allah berikan.
Satu air, satu teguk air. Cuma kita punya air satu teguk, kasih sahabat kita, kasih teman kita, kasih dapat, kita dapat pahala. Tidak punya apa-apa, makanan sudah ada dihidangkan, ambil makanan kasih dekat sama dia. Jadi kadang kita kalau duduk sama orang-orang yang haus pahala, mereka yang haus pahala, ya, ada orang yang haus pahala, mereka tidak punya apa-apa sekarang, tapi makanan sudah ada siap. Biar mereka dapat pahala memberi makan orang yang berbuka puasa, mereka ambil makanan kurma di situ, kasih dekat sama temannya. Jadi temannya makan di situ, dia dapat pahala. Orang yang kasih makanan juga dapat pahala. Dia sudah bantu mendekatkan makanan, walaupun cuma itu. Karena lihat sekecil itu mereka pemikirannya karena mereka haus pahala. Mereka haus pahala. Jadi mereka cari, ya, ini makanan ini. Kadang mereka punya, ini saya kasih kau. Dia juga punya dua, dia sudah tidak punya, dia kasih lagi, ini saya kasih kau. Makan. Dia punya satu-satu, dia kasih ini buat kau buka puasa. Dia punya dua, ini tidak punya sama sekali. Yang punya dia kasih ulang, ini nggak punya. Nanti kau haus pahala, dapat pahala. Beri makan orang yang berbuka puasa. Jadi seperti itu. Kehidupan orang-orang soleh kita seperti itu. Mereka haus karena ini bukan pahala sedikit, seperti pahalanya dia kita dapatkan. Bahkan dan dianjurkan kasih yang halal. Man fattara sha'iman bi ta'amil halal safahu Jibril lailatul qadar. Wa man safahu Jibril lailatul qadar ragga qalbu wa kathura dam'u. Di dalam riwayat dikatakan, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa dengan makanan yang halal, dia akan berjabat tangan dengan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat dan ruh itu malaikat Jibril akan turun di malam Lailatul Qadar. Salamun hiya, salamun bersalaman. Hiya hatta matla'il fajar. Ada yang bilang salamun hiya, mereka mengucapkan salam bagi orang yang beribadah, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang bilang salamun hiya musafaha, salamun hiya, assalamualaikum, musafaha. Jadi malaikat Jibril bermusafaha dengan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Barang siapa bermusafaha dengan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, ragga galbu, hatinya jadi lembut. Wa katsura dam'u, air matanya cepat mengalir, tidak keras hatinya. Berarti orang yang kalau sering-sering menangis, sedikit-sedikit menangis karena dia belum menyempurnakan ibadahnya, karena takut kesalahannya, itu orang yang hatinya lembut. Jadi raga galbu kata. Jadi pahala bagi orang yang berbuka puasa. Jadi di dalam riwayat lain, man fattara sha'iman fi Ramadan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana maghfirah lidunubihi, itu sebagai ampunan untuk dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, pembebasan dirinya dari api neraka. Pembebasan dirinya dari api neraka. Jadi ini lihat, dapat pahala seperti pahalanya dia, dosa diampuni, pembebasan dari api neraka. Maka tidak ada uzur untuk meninggalkan memberi makan orang puasa. Tidak punya apa-apa. Tadi sudah kita bilang, satu teguk air yang kau punya, air gratis, kau ambilkan air buat temanmu, kau ambilkan ini air, kau pakai minum buka puasa, kau dapat pahala. Satu kali cari agar kita dapat ampunan, dapat pahala seperti pahalanya dia, dapat pembebasan dari api neraka. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Apalagi dengan makanan yang halal, dapat bermusafahah dengan Jibril malam Lailatul Qadar. Kalau bermusafahah dengan Jibril malam Lailatul Qadar, berarti kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kebaikan. Jadi berapa banyak kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Jaga keutamaan-keutamaan seperti ini, jaga hal kecil. Kalau bisa setiap hari, walaupun hal kecil, 1, 2, 3, 4. Jangan ada lagi orang yang berpemikiran
Lain pemikirannya ini, pemikiran aneh. Dia bilang sudah, saya tidak mau puasa. Yang penting saya kasih makan orang berpuasa. Kan saya dapat pahalanya dia. Saya dapat pahalanya dia, saya tidak mau puasa. Saya kasih makan 10 orang setiap hari, saya dapat pahala 10 orang puasa, biar saya tidak usah puasa. Atau biar saja saya ghibah. Biar saja saya ghibah. Pahala puasaku hancur. Yang penting saya kasih makan orang yang berpuasa, saya dapat pahala mereka. Ini pemikiran orang-orang yang sakit. Sakit. Dia melakukan ini, memberikan makan orang berbuka puasa sunnah. Kau berpuasa wajib. Kau mau gugurkan kewajiban demi sunnah. Ada posisi sunnah, ada posisi kewajiban, ada posisi sunnah. Setelah kau punya, kau jaga. Yang wajib kau punya. Kau jaga kesempurnaan puasamu, kau jaga pahala puasamu, sunnah. Orang yang tidak usah saya kasih orang. Yang penting tidak usah saya punya, saya urus. Yang penting orang lain saya dapat pahala dari mereka saja. Nah, ini pemikiran salah. Kewajibanmu untuk jaga puasamu, karena kau dipertanyakan di hari kiamat tentang puasamu. Adapun sunnah untuk menyempurnakan. Sunnah tadi untuk menyempurnakan saja puasamu, biar puasamu tambah sempurna. Karena sunnah itu penghias, tapi intinya puasamu. Ini puasanya kita kasih. Dibilang di dalam hadis dibilang fa innahu shaum illa shaum fa inna shaum li wa ana ajzi bi. Puasa ini khusus kado kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah sendiri yang balas kado itu. Masa kau kasih kado hiasannya banyak? Hiasannya itu sunnah-sunnah yang di bulan Ramadan tadi. Kasih makan orang puasa banyak, tapi dibuka kadonya kosong. Karena dia tidak ada puasanya. Puasa ini kado kita untuk Allah, kita sempurnakan. Jadi wajib kita sempurnakan. Isi dulu kado dengan yang bagus, baru dihias. Hias dengan memberi makan orang puasa, hias dengan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Itu hiasan saja. Tapi isi dari kado intinya puasanya kita. Jadi jangan berpemikiran seperti itu. Beda sama pemikiran yang tadi. Pemikiran orang-orang soleh, mereka sempurnakan puasa mereka sekuat mungkin, sebisa mungkin, seberusaha mungkin. Mereka jaga sunnah-sunnah mereka agar itu menjadi penghias dan penyempurna bagi puasa mereka. Jadi itu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menjaga atau yang memberikan makan orang yang berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, menjaga puasa kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadanu minna wa taqabbal minna shalim. Jadi itu doanya Rasulullah di bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, jagalah kami untuk bulan Ramadan dan jagalah bulan Ramadan dari kami. Jangan sampai kita nodai bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la